Terima kasih Bapak Ibu semua, moderator. Bu Ova, luar biasa. Terima kasih. Saya Ya, udah beberapa kali ketemu Bu Ova, tapi kali ini bicara dengan topik yang hampir sama, tapi ini lebih menukik ya. Saya mencatat di slide terakhir, Prof. Ova. Tapi yang saya ingin highlight 4 aja. Pertama tentang PAK yang tidak selaras, kemudian PAK yang berubah kriterianya, sistem administrasi yang berubah, dan SDM profesi dokter. Saya tambahkan satu lagi sebenarnya, integrasi dokter RSPTN menjadi dosen NIDK di Fakultas Kedokteran. Saya coba satu-satu ya. PAK, saya ingin update kebijakan. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah masa depannya dulu. Masa depan baru kita nanti cari solusi antaranya seperti apa. Gitu. Jadi seperti tadi yang dibacakan oleh pembawa acara atau moderator, bahwa saya di Direktorat Sumber Daya memang baru 1 tahun, baru tepatnya di 2 Januari, pas 2 Januari 2020 sampai hari ini berarti 1 tahun lebih lah. Sebelumnya di Direktur Sarana Prasarana, walaupun saat itu juga sudah sering bareng sama Prof. di Kombers. Ya. PAK itu memang kalau di Kemdikbud, di Dijendikti hanya mengolah sampai dengan lektor kepala dan profesor. Baik usulan dari guru, usulan dari kementerian, dari PTN, dari L2 Dikti maupun dari kementerian lain. Sehingga untuk jabatan asisten ahli sampai dengan lektor itu dikelola oleh PTN, PTS atau KL yang bersangkutan. Ya. Nah, upaya yang sudah dilakukan, kami menyediakan satu sistem supaya tidak berbeda sistem administrasinya. Kami menyediakan satu sistem yang namanya sister, sistem terintegrasi untuk pengelolaan 4 poin sebetulnya. 1, karir dosen. Karir dosen itu berarti terkait dengan PAK ya, penilaian angka kredit. Yang kedua tentang beban kerja dosen. Yang ketiga tentang sertifikasi dosen. Dan yang keempat harusnya tentang sarana prasarana sebagai enterprise. Tapi 3 sajalah yang berkaitan dengan SDM. Nah memang uji coba selama ini sister itu masih belum berhasil sampai dengan 100%. Mungkin kalau untuk karir itu hampir seluruh PTN, PTS, bahkan di KL lain sudah menggunakan sistem yang sama. Tapi integrasi dengan beban kerja dosen, dengan sertifikasi dosen itu masih dengan sistem yang terpisah. Ini memang perlu dibenain, harus segera nih. Nah, oleh karena itu, memang kalau yang dimaksud kriteria berubah itu sebenarnya kriteria antara asisten ahli sampai profesor atau dengan lektor kepala sampai GB. Kalau dari lektor kepala sampai GB, sampai guru besar, karena kami menilai di satu sistem, sehingga kami memberlakukan PO yang sama. Betul bahwa sejak saya masuk di 2020, awal, itu yang digunakan ada 2 versi, ada 2 kali ya. Pertama menggunakan PO PAK 2014, kemudian di 1 Juli sudah menggunakan PO PAK 2019. Karena apa? Sebenarnya alasan yang paling krusial itu PO PAK 2014 itu belum menangkap fakta lapangan terhadap pengembangan dosen. Jadi banyak hal-hal yang diatur di PO PAK 2014 itu sudah out of date. Misalnya syarat jabatan itu, syarat khusus untuk guru besar dan lektor kepala, terutama yang profesor itu, dipatok satu-satunya hanya untuk karir ilmiah bereputasi yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Nah, kita itu seolah-olah kita mengabaikan fakta lain bahwa ternyata ada passion dosen itu yang juga dengan karya lain tapi lebih atau bahkan sama atau lebih spektakulernya atau lebih apa namanya itu bereputasinya gitu. Sebagai contoh misalnya, kenapa kita tidak melihat dosen yang mempunyai karya teknologi
Kemudian dia lebih memilih karya teknologinya itu diimplementasikan di masyarakat sehingga tidak akan sempat menerbitkan di jurnal. Dan itu banyak dosen yang seperti itu. Atau ada lagi, ada karya seni yang luar biasa yang diciptakan oleh dosen sebagai karya fenomenal, kemudian dapat paten, dan patennya itu cenderung tidak dipublikasikan, tetapi langsung dikreasikan sebagai karya nyata. Dan itu diikuti oleh banyak orang, bahkan menjadi rujukan beberapa sekolah seni misalnya, tidak hanya di Indonesia, tapi justru di luar negeri, di ASEAN paling tidak. Nah, perimbangan seperti ini, akhirnya kita harus berpikir bahwa syarat untuk menjadi guru besar itu tidak melulu hanya ditunjukkan oleh keberhasilannya publikasi dalam karya ilmiah di jurnal internal berputasi, tapi bisa digantikan oleh karya lain. Sehingga kami berpikir untuk mengajukan karya lain sebagai salah satu alternatif untuk pemenuhan syarat khusus guru besar. Fakta lain yang kami olah selama 1 tahun terakhir, selama 2020, dari usulan dari usulan yang masuk, kami menilai sekitar 7.600 usulan lektor kepala dan guru besar, dan untuk guru besar ada sekitar 2.500-an usulan. Dari 2.500 usulan, 86,4% gagal di pemenuhan syarat khusus berupa publikasi ilmiah internasional. Kan kita miris gitu. Apa iya seorang yang menuju profesor tidak bisa memenuhi karya tulis ilmiah yang terbit di jurnal internasional berputasi? Sementara banyak yang klaim bahwa dosen itu tidak hanya itu. Tidak hanya itu, unjuk prestasinya itu tidak hanya ditunjukkan oleh jurnal. Sehingga kami pilihan nanti di PO PAK yang baru, tapi belum berlaku ini. PO PAK yang baru adalah bahwa syarat khusus untuk menjadi guru besar, profesor itu jurnal ilmiah internasional berputasi atau karya lain yang setara. Nah, kata-kata yang setara ini nanti bisa dipertimbangkan sebagai manuskrip, misalnya nanti di dalam pemenuhannya, apakah karya seni, karya teknologi, misalnya, apalagi kayak kemarin nih, misalnya yang terakhir lah UGM menemukan teknologi kesehatan, ternyata menemukan yang Genos itu, rapid test itu, kan sama hebatnya kalau dia mempublikasikan ilmiah internal berputasi. Ada sekelompok dokter menemukan karya itu gitu, menemukan teknologi seperti itu sehingga dibutuhkan pada saat ini ketika kita sedang giat-giatnya memberantas atau mencegah penularan COVID-19. Kemudian ada dosen yang hanya mempublikasikan, memang itu hasil karya juga, tapi dipertimbangkan itu. Padahal ketika publikasi itu masih bisa terkena banyak isu, bisa terkena isu plagiasi, bisa terkena isu predatory jurnal, bisa terkena banyak hal yang terkait dengan academic misconduct. Sehingga satu unsur perubahannya adalah itu. Kita melihat fakta lapangan bahwa passion dosen itu berbeda dan dihargai, harus dihargai. Yang kedua, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, salah satunya ditunjukkan oleh lahirnya Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Di situ salah satu itu tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nah, salah satu pasal 15 dan 16 kalau tidak salah itu ada 8 item kegiatan yang bisa dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sebagai pengganti SKS yang harusnya diajarkan di kelas tapi bisa dilaksanakan di luar kelas. Itu bentuk pengabdian pada masyarakat sebenarnya. Sehingga perlu penyesuaian angka kredit bagi dosen-dosen yang mendorong mahasiswanya untuk lebih berkreasi, untuk lebih berinovasi, karya-karya nyata yang langsung bisa dirasakan masyarakat, itu nilainya ditinggikan. Jadi itu ada perubahan mindset, penyelarasan kebijakan dengan kebijakan Kampus Merdeka. Nah, jadi intinya ada banyak contoh, intinya adalah yang dilakukan saat ini, kami ingin merevisi Permen Pan RB nomor 17 tahun 2013 yang tidak sejalan lagi dengan Undang-Undang Dikti dan Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, kalau kita cermati, banyak yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Tapi saat itu saya tidak tahu kenapa banyak yang miss gitu. Nah, ini kalau tidak ada arahan melintang,
itu mestinya bulan Mei 2021 akan selesai. Dan mudah-mudahan bisa ditandatangani oleh Menpan sekaligus nanti dengan peraturan Mendikbud baru. Sehingga nanti itu akan ada perubahan. Yang ketiga ini nuansa atau filsafat dari kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ingin agar dosen, termasuk juga dokter dosen, lebih fokus pada pelaksanaan diri dharma dan sesedikit mungkin melakukan administrasi, melakukan praktek administrasi. Sehingga nanti di PKD kita coba kupas lagi, di sertifikasi dosen kita coba buat lebih simplified lagi prosesnya, supaya kita dapat melakukan transformasi SDM di perguruan tinggi itu dengan dua hal. Satu, membenahi substansinya. Yang kedua, membenahi tata kelolanya. Tata kelolanya. Sehingga nanti untuk SDM, nah ini kebetulan kan ada SDM profesi dokter yang bekerja di rumah sakit, khususnya di rumah sakit PTN. Isu ini sebenarnya sudah lama agar dosen-dosen, dokter-dokter yang mengajar juga di rumah sakit PTN itu diberi pilihan dengan pemberian NIDK, dan ini sudah berjalan. Ada dosen NIDK, dokter yang NIDK, kemudian sampai ke gelar profesor. Nah, SDM berikutnya yang belum selesai adalah pembenahan SDM rumah sakit yang belum ada nomenklaturnya di Kemdikbud. Karena kalau di Kemdikbud kan nomenklaturnya hanya dua kalau di rumah sakit, kalau di PTN-nya. Satu pendidik, yang kedua non pendidik atau tendik, tenaga kependidikan. Padahal di nomenklaturnya Kemkes itu banyak. Ada istilah perawat, ada istilah mungkin ahli gizi, dan itu seterusnya banyak sekali peranata-peranata kesehatan yang harus diwadahi. Dan itu sekarang yang lagi dibenahi. Pernah kami usulkan ke Menpan, tetapi Menpan masih mencari. Karena apa? Karena nomenklatur jabatan fungsional itu harus seizin Menpan. Artinya harus tertera dalam kamusnya Menpan, baru kita bisa menggunakan itu. Kalau itu mau diadopsi menjadi Kemdikbud, berarti harus ada perubahan, harus ada izin Menpan dulu gitu. Ini sama kasusnya ketika di perguruan tinggi tidak boleh lagi ada jabatan fungsi, jabatan struktural di bawah eselon 2. Yang tadinya kepala bagian tiba-tiba jadi arsiparis. Yang tadinya kepala seksi atau kepala subbagian sekarang mungkin jadi pengadministrasi. Nah, kemarin sudah turun memang, tetapi kan belum semuanya cocok nomenklatur itu untuk jabatan-jabatan di perguruan tinggi. Nah, itu dokter integrasi, dokter rumah sakit PTN ya. Ya, sekarang kita benahin jadi ada dua hal. Pertama, sistem penilaian itu berbasis pada kompetensi. Itu kata kuncinya. Sistem penilaian dosen berbasis pada kompetensi. Dan kalau kita bicara kompetensi, berarti lihat fakta lapangan bahwa kompetensi dosen itu tidak hanya menulis, tetapi juga mendidik, menulis, pengabdian pada masyarakat, dan menciptakan karya lain yang dianggap setara dengan itu. Oleh karena itu dibenarnya di situ. Yang kedua, waktunya. Oke, manajemen waktunya dosen. Tinggal 2 menit. Ya, ini nggak sampai 2 menit. Manajemen dosen di rumah sakit PTN, Prof. Ova. Tadi ada pertanyaan, siapa yang tanggung jawab? Mestinya kalau sudah menjadi dosen, yang tanggung jawab adalah Kemdikbud. Kategori dosen di PTN, di rumah sakit PTN, karena NIDK-nya nanti dari Kemdikbud, makanya yang bertanggung Kemdikbud. Artinya setiap dosen yang bekerja dari manapun asalnya, apakah dari Kemkes, begitu juga kalau dosen yang berasal dari Kemenag, ketika bekerja di PTN atau di rumah sakit PTN, itu menjadi kewenangan Dikbud untuk mengelola dan membinanya, termasuk kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensinya, karirnya. Jadi nanti harus disamakan, serdosnya juga dari kita. Nanti itu kesepakatan kami dengan itu, dan itu harus harus menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan ini bisa memberikan ulasan yang memadai. Kalau tidak nanti kita akan atau mungkin ditambahkan oleh narasumber lain. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.